Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laudi Muhammad Adam Safitra dengan NIM 21650122 dari kelas G. Kalian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kejahatan cyber dan terkait dengan pidana penjara yang akan dikenakan pada kejahatan tersebut. Yang pertama adalah pencurian identitas atau identity theft. Kasusnya terkait wanita yang berusia 24 tahun yang dipenjara 66 bulan atas pencurian identitas senilai 51,5 miliar rupiah. Pasal yang dikenakan adalah pasal 362 KUHP dan sanksinya barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900 rupiah. Berikutnya phishing. Kasusnya terkait link phishing untuk pembobol rekening bank yang dijual tersangka AV mulai dari 100.000 rupiah. Pasal yang dikenakan adalah 263 KUHP dan sanksi yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak dikenai pidana penjara paling lama 9 tahun. Berikutnya malware, kasus yaitu malware Cina, Fireball, serang 250 juta komputer. Pasal yang dikenakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 28 ayat 1. Sanksinya adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian kejahatan ransomware, kasusnya terkait Siena Financial yang dilaporkan telah membayar 40 juta dolar Amerika untuk memulihkan akses setelah serangan ransomware. Pasal yang dikenakan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sanksi yang dikenakan yaitu pasal 5 ayat 1 dan 2, pelanggaran ketentuan pasal 5 ayat 1 dan 2 dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda pidana 1 miliar rupiah. Berikutnya kejahatan peretasan atau hacking. Kasusnya ratusan juta data dukcapil Kemendagri diduga bocor. Pasal yang dikenakan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sanksi yang dikenakan yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Berikutnya DDoS atau Distributed Denial of Service. Kasusnya Amerika Serikat dan Israel digempur serangan DDoS. Pasal yang dikenakan yaitu pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sanksi yang dikenakan yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Berikutnya pencurian kekayaan intelektual. Kasusnya terkait pencurian karya seni di Twitter yang dibantu oleh bot. Pasal yang dikenakan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Berikutnya pemalsuan atau forgery. Kasus ditetapkannya 5 tersangka pemalsuan kartu keluarga untuk PPDB Zonasi Bogor. Pasal yang dikenakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah pasal 101A. Berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemalsuan dokumen kependudukan dikenai pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Berikutnya jenis kejahatan pornografi anak atau child pornography. Kasusnya tentang 12 anak laki-laki jadi korban pornografi. Pasal yang dikenakan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 3, yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak memperoleh,
menguasai atau menggunakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Berikutnya kejahatan cyberbullying. Kasusnya terkait bully yang dikenakan oleh wanita di Cina karena berambut pink. Pasal yang dikenakan UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dikenai pidana yang dapat dikenakan atas pelanggaran cyberbullying adalah penjara paling lama 4 tahun atau denda paling maksimal 750 juta rupiah. Berikutnya penyebaran berita palsu atau disinformation. Kasusnya Bambang Tri divonis 6 tahun penjara atas kasus penyebaran berita bohong jasa Presiden Jokowi. Pasal yang dikenakan yaitu pasal 378 KUHP yang berbunyi setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan sengaja menipu seseorang dengan menggunakan nama palsu atau dengan cara lain melakukan tipu muslihat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun 8 bulan. Berikutnya peretasan email. Kasusnya 60.000 email diplomat AS dicuri hacker Cina. Pasal yang dikenakan yaitu UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45A ayat 2 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama dan ras dan antar golongan atau sara dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 600 juta atas peretasan terhadap sistem elektronik merek orang lain dengan cara apapun. Pengintaian atau espionage. Kasusnya terkait spionasi CIA terungkap. Pasal yang dikenakan yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 pasal 27 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4 yang mengatur tentang pengumpulan data elektronik yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang melakukan pengumpulan data elektronik secara tidak sah. Dikenai pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Berikutnya adalah pemerasan atau cyber extortion. Kasusnya pacaran online hingga VCS, pegawai ini malah jadi korban pemerasan polisi gabungan Halode. Pasal 368 KUHP yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menipu, memaksa, dan atau menggunakan kekerasan melakukan penggelapan dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun 8 bulan. Berikutnya kejahatan keuangan online. Kasusnya pembobolan M-Banking Kaspersky 356.000 phishing sektor keuangan diare terjadi tahun 2022. Pasal yang dikenakan yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45B yang mengatur tentang penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan, yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan orang lain merasa dirugikan dengan cara menyebarluaskan informasi elektronik yang menyesatkan dan dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Berikutnya pelanggaran privasi. Kasusnya tentang TikTok yang didenda 5,6 triliun rupiah buntut kasus pelanggaran privasi anak. Pasal yang dikenakan yaitu KUHP pasal 310 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mempergunakan atau menunjukkan kepada orang lain surat atau tulisan yang diketahui atau pada diduga palsu dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda sebesar 345 juta euro atau setara 5,6 triliun rupiah. Berikutnya pencurian akses atau unauthorized access. Kasusnya pelaku pencurian kasus illegal access oleh e-commerce Shopee ditangkap. Pasal yang dikenakan 362 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak melakukan pengembalian dengan tidak menghilangkan paksaan terhadap barang yang dipercayakan kepadanya atau yang ada di bawah pengawasannya dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 900 juta rupiah. Berikutnya kejahatan seksual atau sexual cybercrime. Kasusnya terkait siswi SMP yang jadi korban pelecehan seksual di media sosial. Pasal yang dikenakan yaitu pasal 29 Undang-Undang ITE Jungto pasal UU nomor 19 tahun
2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penerimaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang isinya mengancam, menakuti atau melecehkan dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Berikutnya adalah pemerasan online atau blackmail. Kasusnya pacaran online hingga fasilitas pegawai ini malah jadi korban pemerasan polisi gadungan. Pasal yang dikenakan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian material atau imaterial terhadap orang lain atau kelompok masyarakat tertentu akan dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Berikutnya kejahatan sumber daya komputer atau computer resource crimes. Kasusnya terkait sindikat joki ujian masuk CASN 2021 yang terbongkar. Pasal yang dikenakan yaitu KUHP pasal 378 yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan sengaja menggunakan kesempatan yang ada karena jabatannya atau kedudukannya memperdaya orang lain dengan jalan tipu muslihat sehingga orang tersebut menderita kerugian harta dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.